Hai, what's up guys? Dan di video kali ini, aku akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Mary Kom. Mengisahkan perjuangan seorang gadis yang mudanya suka berkelahi, hingga akhirnya dia menjadi atlet petinju profesional dan mendapat gelar juara dunia. Tapi lika-liku perjuangannya sangatlah berat. Sebelum sebagai petinju, Mary Kom hanyalah seorang anak perempuan biasa. Dan nama aslinya adalah Chung Neizang. Suatu hari, Chung Neizang kecil menemukan sebuah sarung tangan tinju di reruntuhan rumah. Entah milik siapa itu. Dia pun membawa sarung itu ke rumah. Di rumah, ayahnya mempergoki dia membawa sarung tinju itu. Ayahnya tidak suka karena itu bukan untuk anak perempuan. Tapi Chung Neizang ini keras kepala. Setiap hari dia akan memakai sarung tinju itu dan berpura-pura menjadi petinju dengan meninju sana-sini. Ibunya hanya tersenyum melihat anak perempuannya itu. Chung Neizang pun beranjak remaja dan sudah SMA. Suatu hari di sekolah dia terlibat perkelahian dengan seorang laki-laki. Dengan membabi buta dia berkelahi dengan laki-laki itu. Kejadian itu tak berlangsung lama karena seorang guru datang dan akhirnya laki-laki itu pergi. Chung Neizang berkelahi dengannya karena membela temannya yang selalu disakiti oleh pacarnya itu. Di rumah, Chung Neizang ketahuan berkelahi oleh ayahnya, terlihat dari mukanya yang lebam-lebam. Ayahnya sebenarnya menginginkan Chung Neizang untuk masuk sekolah atletik, tapi dia tak pernah mau. Kejadian itu membuat Chung Neizang dihukum tak boleh keluar rumah selama seminggu. Lalu seminggu kemudian, ketika dia hendak berangkat ke sekolah, dia melihat laki-laki yang waktu itu berkelahi dengannya. Dia langsung marah lagi melihatnya dan menantang laki-laki itu lagi. Dengan memakai sarung tinju, dia memulai perkelahian. Laki-laki itu lalu kabur, tapi terus dikejar oleh Chung Neizang. Mereka terus berlari dan berlari, hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah tempat latihan gym. Di sana, terlihat beberapa orang sedang berlatih tinju. Seorang pelatih langsung berteriak menyudahi kegaduhan yang dibuat Chung Neizang. Dia berkata kalau sarung tinju bukanlah untuk berkelahi, tapi untuk olahraga. Pelatih ini bernama Pelatih Singh. Melihat ada seorang pelatih tinju, Chung Neizang langsung tertarik dan berkata kalau dia ingin berlatih dengannya. Pelatih Singh berkata kalau niatmu serius, datanglah jam 7 setiap hari ke tempat ini. Di situ Chung Neizang terlihat senang sampai-sampai memeluk laki-laki yang tadi dia pukuli. Di rumahnya, dia langsung memberitahu ibunya kalau dia akan latihan tinju. Ibunya setuju-setuju saja, tapi entah dengan ayahnya. Keesokan paginya dimulailah hari pertama bagi Chung Neizang mengikuti latihan tinju. Sejak pagi-pagi sekali dia sudah bersiap, sampai-sampai dia rela naik di atap mobil agar tidak datang terlambat. Sesampainya di sana dia menemui pelatih Singh, tapi dia hanya disuruh duduk. Hingga waktu latihan selesai, dia tak melakukan apa-apa. Keesokan harinya dia melakukan hal yang sama. Dia hanya disuruh duduk oleh pelatih, melihat para petinju lain berlatih. Selama 10 hari berturut-turut, dia hanya disuruh seperti itu. Hingga pada suatu sore, ketika latihan selesai, pelatih Singh akhirnya menyuruhnya mendatanginya dan mengajaknya naik ke ring. Dan mulai saat itu, Chung Neizang pun mulai ikut latihan bersama yang lain. Pada suatu hari, dia melihat adiknya menangis. Adiknya ini berkata kalau sapi di rumah mereka digadaikan untuk membayar hutang. Lalu Chung Neizang pun berjanji untuk mengambil lagi sapi mereka itu. Maka Chung Neizang pun punya ide. Dia mendapat kabar burung kalau di suatu tempat ada tarung jalanan, di mana yang menang bisa mendapatkan uang. Dia pun datang ke sana dan menantang seorang petarung laki-laki di sana bernama Lalboy. Awalnya dia diremehkan, tapi dia balik menantang Lalboy dengan berkata apakah dia takut padanya. Lalboy terbakar emosinya dan berkata setiap 15 detik Chung Neizang mampu bertahan, dia akan memberikan uang 300 rupiah. Maka pertarungan pun dimulai. Awalnya Chung Neizang hanya menghindar dari serangan Lalboy. Tapi satu serangan berhasil mengenai wajahnya. Serangan berikutnya membuat Chung Neizang jatuh tersungkur. Lalboy mulai jumawa, tapi di belakangnya Chung Neizang bangkit lagi. Pertarungan dimulai kembali. Chung Neizang menghindar ke bawah dan langsung meninju perut dan wajah Lalboy. Serangannya lemah dan tak berakibat apapun padanya.
Chung Naizang menyerang lagi, tapi berhasil ditahan. Lalu dengan satu pukulan, Lalboy meninju wajah Chung Naizang hingga akhirnya dia kalah. Di luar, Chung Naizang terlibat perselisihan dengan sang calo pertarungan. Dia hanya dibayar 300 rupiah, padahal dia berhasil bertahan 45 detik, jadi harusnya 900 rupiah. Lalu seorang pria membantu menengahi situasi. Dia bernama Onler. Akhirnya, si calo menyerah dan memberikan 900 rupiah pada Chung Naizang. Esoknya, sapi mereka bisa mereka ambil kembali. Tentu saja adik-adik Chung Naizang merasa senang. Chung Naizang terus latihan selama beberapa waktu, hingga akhirnya ada pengumuman siapa yang berhak ikut kejuaraan tingkat daerah. Dia memeriksa kertas pengumuman, tapi tak ada namanya di situ. Pelatih Sing lalu berkata kalau nama dia masuk dalam daftar, hanya saja telah diganti karena nama lengkap Chung Naizang terlalu panjang. Dan mulai saat itu, nama Chung Naizang telah berganti menjadi Mary Kom. Kejuaraan tingkat daerah pun tiba. Ini adalah pertandingan pertama Mary Kom dan dia harus melakukan yang terbaik. Dia melakukan briefing dengan pelatih Sing, lalu dia pun naik ke atas ring. Pertarungan berlangsung sengit. Mary Kom tampil dengan bagus, serangannya banyak yang mengenai sasaran. Hingga akhirnya lawannya terjatuh. Mary pun menjadi juara di pertandingan itu. Dia pun mendapatkan medali pertamanya. Dia memperlihatkan medali itu pada Onler dan terlihat sangat senang. Di sebuah kedai kopi, ayah Mary sedang ada di sana. Teman-temannya sedang membaca koran dan membicarakan berita seorang petinju wanita menjadi juara. Petinju itu berasal dari desa mereka. Ayah Mary melihat koran itu dan ternyata foto anaknya terpampang di koran. Seketika dia langsung pulang ke rumah dan tiba-tiba mencari-cari sesuatu. Mary dan ibunya bertanya apa yang ayah cari. Ayahnya berkata, "Di mana sarung tinjumu?" Dengan nada marah, ayahnya berteriak sambil bertanya lagi di mana sarung tinjunya. Mary menyerahkan sarung tinju itu padanya. Lalu ayahnya melemparnya ke pembakaran. Mary kaget dan langsung berseteru dengan ayahnya. Lalu ayahnya berkata, "Lebih pilih mana, ayah atau tinju?" Mary tak bisa menjawab. Hingga akhirnya keadaan semakin tegang. Mary akhirnya menjawab dia lebih memilih tinju. Ayahnya langsung pergi mendengar jawaban Mary. Mary merasa sedih dan menatap sarung tinju yang terbakar itu. Tapi dia terus melanjutkan profesinya. Seiring waktu berlalu, kemenangan demi kemenangan dia dapatkan, hingga akhirnya dia sampai pada pertandingan kejuaraan dunia di negara Turki. Para warga desa pun menyetel TV kecil, dan mereka menonton pertandingan Mary beramai-ramai. Ayah Mary masih saja belum menerima Mary sebagai petinju, dan hanya duduk terdiam di dalam rumah, tidak ikut menonton. Sementara itu, Mary pun memulai pertandingannya. Performanya tak begitu bagus. Beberapa kali dia terkena pukulan yang telak dan poinnya tertinggal dari lawannya. Ayahnya lalu melihat TV dari kejauhan dan diam-diam merasa terharu. Hingga akhirnya ayah Mary berteriak menyemangati Mary. Semua orang kaget lalu berubah senang melihat ayah Mary ikut bersorak menyemangati. Seolah mendapat semangat baru, Mary pun bangkit dari kekalahannya. Dia menyerang lawannya bertubi-tubi hingga akhirnya dia berhasil memenangkan pertandingan itu dan menjadi juara dunia. Ayahnya Mary melihat di TV dengan mata berkaca-kaca. Kini dia mengakui Mary dan merestui karirnya sebagai petinju. Bahkan sepulangnya Mary dari Turki, Mary pun memberikan hadiah sebuah jam tangan untuk ayahnya. Suatu hari, Mary sedang makan malam bersama Onler. Di sana, Mary mengeluhkan tentang ibunya yang selalu menyodorkan laki-laki untuk Mary nikahi. Lalu Onler berkata, "Bagaimana kalau kau menikah denganku? Aku adalah orang yang akan selalu mendukungmu." Namun Mary tak memberi jawaban apapun. Lalu, sebuah pertandingan gelar kejuaraan dunia digelar kembali. Kali ini, lawan Mary adalah petinju Jerman, dikenal sebagai petinju ganas. Pertandingan pun dimulai. Pertarungan ronde pertama berlangsung sengit. Mary sempat memberikan serangan pada lawannya itu. Di ronde kedua, Mary kehilangan fokus. Sepertinya lamaran Onler beberapa waktu lalu membuat pikirannya menjadi tak fokus.
Mary diserang berkali-kali hingga dia kewalahan. Ketika jeda, Mary marahi pelatih Singh karena terlihat tak fokus. Di ronde 3, Mary berhasil fokus kembali. Serangannya berhasil membuat lawannya kewalahan. Hingga akhirnya pukulan terakhir Mary menyudahi pertandingan itu. Mary berhasil menang lagi dan menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Di sesi selebrasi, Mary berteriak pada Onler kalau dia akhirnya menerima lamaran Onler. Namun hal tak terduga terjadi. Mary menceritakan pada pelatih Singh kalau dia akan menikah. Pelatih Singh terlihat marah atas kabar itu. Dia ingin Mary tetap fokus sebagai petinju. Karena menurut pengalamannya, atlet yang sudah menikah karirnya akan berakhir dan mereka akan menyesal. Tapi Mary tetap bersikukuh pada pendiriannya. Akhirnya pernikahan Mary dan Onler pun digelar. Mereka terlihat bahagia. Dari kejauhan, terlihat pelatih Singh datang ke sana, tapi tak menemui mereka. Ada rasa tak rela membayang di matanya. Beberapa waktu pun berlalu setelah mereka berdua menikah. Suatu hari, Mary melihat tes pack dan dia tertegun akan hasilnya. Mary hamil. Dia lalu memberitahukan kabar itu pada Onler. Onler terlihat sangat senang dan langsung memeluk Mary. Tapi tampaknya Mary tak terlihat senang. Hingga beberapa waktu berlalu dan kandungannya membesar, Mary berkata kalau dia rindu akan dunia tinju. Dia memendam rasa ini sudah lama dan baru sekarang dia mengutarakannya. Karir dia sudah berakhir. Ini membuat Mary dan Onler bertengkar. Hari kelahiran anak Mary pun tiba. Dia sedang berada di ruang persalinan. Keadaan Mary tidak baik. Dia mengalami kesulitan melahirkan secara normal. Dokter lalu menyarankan untuk operasi sesar. Untungnya semua berjalan lancar. Mary pun melahirkan sepasang anak kembar. Mereka diberi nama Rengpa dan Nainai. Mulai saat itu dimulailah kehidupan Mary sebagai seorang ibu. Dia melakukan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik, tapi keadaan ekonomi membuatnya harus bekerja ekstra keras. Hingga pada suatu malam, Mary mengobrol bersama Onler. Mary berkata kalau sepertinya semua orang sudah mulai lupa pada seorang Mary Kom. Onler lalu menyarankan Mary untuk mulai bertinju lagi. Mary ragu dan tak punya rasa percaya diri karena sudah melahirkan dan tubuhnya tak seperti dulu lagi. Tapi Onler menyemangatinya hingga akhirnya Mary semangat lagi untuk mulai bertinju kembali. Dan pada keesokan paginya dimulailah latihan Mary setelah sekian lama. Dia mulai berlari pagi, tapi staminanya masih belum seperti dulu. Dia juga latihan memukul di rumahnya. Pada suatu hari, Onler menyarankan Mary untuk latihan di gym saja. Tapi Mary merasa tidak enak karena harus bertemu dengan pelatih Singh. Tapi keesokan harinya, Mary datang juga ke sana. Dia mencoba berbicara pada pelatih Singh, tapi dia diabaikan. Maka mau tak mau Mary berlatih sendiri, hanya ditemani beberapa temannya saja. Pada suatu hari, Mary datang ke rumah pelatih Singh. Di situ, Mary berkata kalau dia serius ingin kembali ke dunia tinju. Tapi dia tak bisa melakukannya tanpa pelatih Singh. Yang melahirkan seorang Mary Kom adalah pelatih Singh. Maka Mary pun memohon padanya untuk melatih dia lagi, karena hanya dialah satu-satunya yang bisa mengembalikan seorang Mary Kom seperti dulu. Akhirnya, pelatih Singh setuju dengan syarat Mary harus berlatih 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Maka dimulailah latihan ekstra keras bagi Mary. Dia berlatih di alam bebas, melakukan latihan yang ekstra berat setiap harinya, mengembalikan stamina dan kekuatannya seperti dulu kala. Setelah itu, pada suatu hari, tibalah waktunya untuk kemunculan Mary Kom kembali setelah sekian lama. Mary mendapat pertandingan di Cina. Dia mewakili India dalam pertandingan kejuaraan memperebutkan medali emas. Mary pun pamit pada keluarga dan anak-anaknya. Di Cina, pertandingan demi pertandingan berhasil Mary menangkan, hingga akhirnya dia sampai di babak final. Sementara itu, di rumahnya di India, salah satu anak Mary bernama Nainai sedang sakit. Onler berusaha membawa anaknya ke dokter. Keesokan harinya, pertandingan Mary segera dimulai.
tiba-tiba Onler menelepon Mary. Dia berkata kalau Nai masuk rumah sakit. Ada lubang di jantung Nai dan harus segera dioperasi. Kenyataan ini sangat memukul Mary yang beberapa menit lagi akan bertanding. Ketika memasuki ring, terlihat Mary sudah tidak fokus. Matanya berkaca-kaca, teringat akan anaknya yang sedang sakit. Pertandingan pun dimulai. Mary sudah kehilangan fokus. Berkali-kali dia diserang oleh lawannya. Sementara itu di India, Nai sedang dioperasi oleh para dokter. Kembali pada Mary, performanya sedang buruk. Dia mendapat pukulan bertubi-tubi tanpa perlawanan. Hingga akhirnya pada ronde berikutnya, Mary tak mampu bertahan lagi. Satu serangan berhasil membuatnya terjengkang dan terjatuh. Di saat yang sama, operasi Nai sedang kritis. Detak jantungnya berhenti. Dokter segera melakukan yang mereka bisa. Lalu, tiba-tiba detak jantungnya kembali berdetak. Sementara itu, wasit menghitung Mary. Perlahan-lahan, Mary bangun dan mencoba mengumpulkan kekuatan lagi. Dia berdiri lagi dan masih bisa bertanding. Kini, seolah mendapat kekuatan baru, Mary mulai balik menyerang. Serangannya sangat tajam dan bertubi-tubi, membuat lawannya kini kewalahan. Terlihat para pendukung Mary, termasuk pelatihnya, berteriak menyemangati Mary walau hanya dari TV. Hingga akhirnya Mary melakukan pukulan, membuat lawan terjatuh. Wasit mulai menghitung. Tapi dia tak mampu lagi bangun. Mary pun berhasil membuat lawannya KO. Dan akhirnya dia memenangkan pertandingan itu. Semua orang bertepuk tangan dan merayakan kemenangan itu dengan bahagia. Mary pun terlihat menangis terharu atas kemenangannya itu. Di podium kemenangan, Mary melihat pelatihnya menerima telepon dari Onler. Pelatih itu memberikan tanda kalau operasi Nai berhasil dan dia sudah sembuh. Mary merasa lega. Dan akhirnya bendera India pun perlahan naik ke atas dan lagu kebangsaan dikumandangkan. Semua bernyanyi dengan hikmat dan penuh bangga. Kisah ini adalah kisah nyata. Mary berhasil kembali ke dunia tinju lagi dan mendapatkan gelar juara dunia untuk kelima kalinya. Dan film pun selesai. Nah, itulah guys, seluruh alur cerita dari film Mary Kom. Sebuah perjuangan seorang perempuan yang luar biasa. Dari orang desa yang hobinya berkelahi, hingga dia diajari tinju, sampai akhirnya dia menjadi juara dunia 5 kali berturut-turut. Perjuangannya patut diacungi jempol dan memberikan inspirasi pada yang lainnya untuk terus semangat dan menjadi yang terbaik. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu video kali ini. Kalau ada request film lain, silakan komen di bawah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.